Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Banyak dari kalian menginginkan kalau Wong Anime membahas mengenai penjelasan seluruh perjalanan waktu Chloe ke masa lalu. Tenang, Wong Anime mendengarkan permintaan kalian mengenai hal ini. Dan di video ini Wong Anime akan membahas mengenai usaha Chloe ini dalam upayanya untuk menyelamatkan masa depan. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Tentunya kita tahu kalau alasan Chloe bisa melakukan perjalanan waktu adalah dikarenakan unique skill time travel yang dia miliki. Tidak terhitung jumlah perjalanan waktu yang Chloe lakukan demi menyelamatkan dunia dan demi menyelamatkan Rimuru. Sehingga banyak spekulasi yang mengatakan bahwa usia Chloe yang sebenarnya bahkan jauh melebihi para iblis primordial dan malaikat primordial. Mengingat dia akan melakukan restart atau pengulangan waktu ke tempat yang sama dan waktu yang sama, yaitu ribuan tahun sebelumnya di ibu kota kerajaan kuno milik Luminous Valentine, sebuah kota indah yang bernama Nitros berulang-ulang kali. Lalu kemudian setiap kali dia gagal mendapatkan masa depan yang cerah, maka dia pun secara otomatis kembali ke masa lalu melalui suatu pemicu tertentu yang awalnya Chloe tidak mengetahui pemicu tersebut, hingga kemudian ketika Hinata terbunuh akibat serangan Granville Rosso, dia mencoba menyelamatkan Hinata dan melakukan kontak dengannya. Peristiwa ini akhirnya berujung dengan mereka berdua melakukan perjalanan waktu bersama yang merupakan perjalanan waktu terakhir mereka untuk menyelamatkan masa depan. Dari peristiwa ini, Chloe pada akhirnya menyadari kalau pemicu dari perjalanan waktu kembali ke masa lalu yang sebelumnya tidak dia ketahui bukanlah kematian Rimuru atau kematiannya sendiri, tapi kematian Hinata. Dengan kata lain, Hinata lah kunci dari perjalanan waktu yang dia lakukan selama ini, dan kematiannya lah pemicu restart Chloe ke checkpoint paling awal, yaitu ribuan tahun yang lalu. Setiap kali dia melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu, maka Chloe hampir tidak memiliki ingatan sama sekali mengenai apa yang terjadi, sehingga dia awalnya menyangka kalau kematian dirinya sendirilah yang memicu perjalanan waktunya. Namun kita tahu sendiri kalau dia mengalami hilang ingatan, sehingga apa yang dia katakan hanyalah dugaan semata. Hilang ingatannya Chloe ini sangat penting, mengingat siapapun pasti akan hancur mentalnya ketika dia melakukan perjalanan waktu terus-menerus sambil mengingat apa yang terjadi. Pada dasarnya, mekanisme self-defense dari unique skill time travel Chloe tidak hanya mengirim Chloe ke masa lalu, namun mengirim salah satu kemampuan lainnya, yaitu Manas Chronoa yang memiliki sebagian ingatan Chloe dan memiliki kesadaran sendiri ke Dwelling of Spirit. Sehingga ketika Chloe kecil dari masa depan berhasil mencapai tempat ini, maka dia akan memperoleh sebagian ingatannya kembali. Mengenai trauma dari perjalanan waktu dan beban mental dari melihat pengulangan kematian orang-orang yang kita sayangi, kalian mungkin bisa melihat contoh trauma mental dari perjalanan waktu ini dengan menonton ReZero. Oke, kembali ke pembahasan Tensura. Walaupun ingatan Chloe seolah seperti kabur ketika dia melakukan perjalanan waktu kembali ke checkpoint awal, yaitu beberapa ribu tahun sebelumnya di Nitros, secara perlahan ingatan-ingatan mengenai perjalanan-perjalanan waktu yang Chloe alami akan sedikit demi sedikit bangkit ketika ingatannya berhasil dipicu kembali melalui rangsangan indera atau pengalaman seiring berjalannya waktu di timeline yang dia alami saat itu. Dan perjalanan waktunya sendiri tidaklah lancar-lancar saja. Sebelum perjalanan waktunya dengan Hinata yang pada akhirnya mengakhiri time travel yang Chloe lakukan, Chloe mengalami banyak hal di timeline lainnya yang dia alami. Namun yang paling berbekas pada ingatannya adalah setiap kali dia melakukan perjalanan waktu, Rimuru pastilah mati atau terbunuh, dan Chloe berusaha untuk mencegah hal ini terjadi. Peristiwa yang menjadi titik balik penting mengenai peristiwa terbunuhnya atau tidak Rimuru di masa depan adalah perpisahan antara Rimuru dan para murid Asosiasi Kebebasan pasca kontak mereka dengan para Greater Spirit di Dwelling of Spirit di dalam labirinnya Ramiris, yang pada akhirnya akan berujung dengan pertemuan antara Rimuru dan Hinata.
Pada perjalanan waktu Chloe sebelumnya, dengan kata lain di timeline sebelumnya, pada saat Rimuru berpisah dengan para murid akademi, Chloe tidak berusaha mencegah Rimuru untuk berangkat seperti yang dia lakukan di timeline sekarang. Dan ini pada akhirnya membuat Rimuru tidak bertemu dengan Hinata dan bertarung dengannya di perjalanannya menuju Tempest dan langsung melakukan teleportasi atau perpindahan spasial ke Tempest tanpa dicegah oleh Holy Barrier yang dipasang oleh Hinata seperti yang terjadi di timeline sekarang. Pada timeline ini, Rimuru berhasil tepat waktu datang ke Tempest dan berhasil menghalau serangan Falmouth. Para Otherworlder atau sampah isekai yang datang ke Tempest berhasil Rimuru hajar habis-habisan, dan pada akhirnya kekalahan mereka membuat Tempest menjadi kekuatan yang diakui oleh dunia sehingga dunia bertindak waspada kepada negara Tempest. Selain itu, mengingat di timeline ini Falmouth tidaklah hancur seperti di timeline sekarang, maka sedikit demi sedikit Falmouth bisa mengkonsolidasikan kekuatan militer dan mata-matanya dan meningkatkannya secara drastis, dan ini pada akhirnya menjadi bumerang karena merekalah yang pada akhirnya akan selalu menghalangi Rimuru. Pada timeline ini pula lah Rimuru berhasil mempererat persahabatannya dengan Yuki Kagurazaka yang merupakan ketua asosiasi kebebasan atau guild kebebasan, dan melalui koneksinya dia berhasil menjalin persahabatan dengan negara lain. Namun hal ini kemudian beberapa kali berhasil digagalkan oleh Falmouth yang sekarang telah menjadi antagonis Tempest, terutama ketika berbicara mengenai diplomasi dan politik. Walaupun begitu, Rimuru tidaklah menyerah. Salah satu upayanya untuk memperbaiki hubungan antara monster dengan manusia adalah dengan mendirikan sekolah anak-anak sama seperti yang terjadi di timeline sekarang. Namun walaupun begitu, ketidakpercayaan negara-negara manusia kepada Rimuru sangatlah tinggi. Negara-negara barat kemudian melakukan pertemuan dewan, dan ini pada akhirnya berujung pada pengiriman tentara yang dipimpin langsung oleh Hinata untuk melakukan serangan ke Tempest. Pada pertempuran ini, duel antara Rimuru dan Hinata berakhir dengan seri, dan duel mereka pun pada akhirnya berhasil dihentikan berkat para anak didik Rimuru, termasuk juga Chloe yang langsung menghentikan mereka di tempat. Hinata kemudian menghentikan serangannya dan lalu mengatakan kalau saat ini dia akan mengamati Tempest dan pada akhirnya mengakhiri konflik ini dengan gencatan senjata. Setelahnya, Hinata kemudian menemukan keanehan pada peristiwa pengirimannya ini ke Tempest dan lalu berujung dengan menginvestigasi sendiri mengenai peristiwa ini dan pada akhirnya menyimpulkan kalau Falmouth lah dalang dari semua kekacauan, dan akhirnya dia pun berdamai dengan Rimuru dan memilih untuk mempercayainya. Pada timeline ini, Rimuru tidaklah menjadi Raja Iblis dan Clayman pun tidak terbunuh. Dan seperti biasanya, dia pun menjalankan kehidupan sibuk dan damainya seperti biasanya. Berkat perbaikan hubungannya dengan Hinata, Rimuru pada akhirnya berhasil menjalin hubungan dengan Kekaisaran Suci Lubelius dan berhasil pada akhirnya menjalin hubungan dengan Luminous Valentine. Perdamaian pun terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama. Tidak hanya itu, di timeline ini Chloe juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Milim yang sering mengunjungi Tempest dan bahkan menjadi sahabat baiknya. Sayangnya, kedamaian yang terjadi ini tidaklah abadi. Pada akhirnya, hari yang sudah diprediksi akan terjadi akhirnya tiba juga, yaitu peristiwa invasi Kekaisaran Timur ke wilayah barat. Dan kita tahu kalau mereka akan mengambil jalur hutan jura dikarenakan mengambil jalur lain sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin. Jalur utara adalah wilayah negara Dwargon yang secara geografis dilindungi oleh gunung dan gua berbatu sehingga sangat sulit dilewati dan bahkan ditaklukkan pun akan sama susahnya. Sehingga konsentrasi para pasukan Kekaisaran Timur tidak difokuskan di sini. Sedangkan wilayah selatan adalah wilayah 4 Raja Iblis sekaligus, yaitu Clayman, Milim, Frey, dan Carrion. Sehingga kemungkinan para pasukan Kekaisaran Timur akan kehabisan sumber daya dan kekuatan bahkan sebelum mencapai negara barat. Untuk itu, maka jalur yang paling aman untuk menguasai negara barat adalah melalui hutan jura. Dikarenakan di negara tersebut hanyalah ada negara baru bernama Tempest dan beberapa kumpulan monster yang kurang terorganisir. Pada akhirnya, Rimuru mau tidak mau mesti berangkat ke medan perang untuk melawan invasi ini. Chloe pada awalnya berupaya mencegah Rimuru berangkat ke medan perang melawan Kekaisaran Timur. Karena Kekaisaran Timur adalah negara maju dengan senjata-senjata canggih dan mematikan, sehingga Chloe tahu kalau Rimuru memiliki kemungkinan kecil untuk selamat. Pada peristiwa inilah Chloe jatuh cinta pada Rimuru.
Terlepas dari betapa ketakutannya Rimuru akan kekuatan kekaisaran, dia masih tersenyum kepada Chloe dan mengatakan untuk menyerahkan semuanya padanya. Tidak hanya itu, di timeline ini, pada peristiwa keberangkatannya ke Kekaisaran Timur lah, Rimuru baru memberikan topengnya pada Chloe. Pada pertempuran ini, Rimuru pada akhirnya tidak pernah kembali dari pertempuran dan terbunuh. Terbunuhnya Rimuru pada akhirnya membuat Veldora yang tersegel pada Rimuru bangkit dan marah, dan pada akhirnya menghancurkan semua hal yang ada di sekelilingnya. Tentara kekaisaran berhasil dihancurkan berkat Veldora, namun pada akhirnya kemarahan Veldora sendiri tidak pernah reda. Setelahnya, Luminos, Chloe, Hinata, dan individu-individu lainnya takut akan kehancuran yang dibawa oleh Veldora pada dunia dan berusaha untuk mengalahkannya. Namun sebelum mereka berhasil menyelesaikan pertarungannya dengan Veldora, sebuah cahaya kilat putih berhasil menembus tubuh Hinata dan ini berujung pada kematiannya, dan Chloe pun pada akhirnya melakukan restart kembali dikarenakan kematian dari Hinata ini. Baiklah semuanya, itulah perjalanan waktu yang dialami Chloe. Untuk sekarang, Wong Anime hanya akan membahas sampai sini aja dulu ya, karena perjalanan waktu dari Chloe ini lumayan panjang. Dan tentu aja lebih panjang lagi kalau ditambahkan dengan perjalanan waktunya dengan Hinata yang menjadi timeline penentu dari timeline original yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan Rimuru. Jadinya Wong Anime kemungkinan akan membahas part selanjutnya besok atau lusa. Jadi ditunggu aja ya. Nah, sebelum berpisah, Wong Anime ingatkan kepada kalian yang tidak ingin ketinggalan video-video Wong Anime supaya subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi dari channel ini. Dan kalau kalian menyukai video ini, silahkan like dan share kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, dan para kolega kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.